Yes, semakin kesini HP kelas menengah ini udah berasa, udah semakin premium, udah kayak HP flagship ya. Lihat yang satu ini, Vivo V Series yang terbaru yang biasanya tuh desain V Series lebih kalem. Sekarang layarnya udah ngelengkung-ngelengkung gitu ya. Bahkan dari segi baterai, terutama di bagian charging, itu udah ngalahin flagship, bahkan wattnya bisa gede-gede banget. Dan yes, ini adalah Vivo V27 V27 5G, smartphone pertama Vivo yang dirilis di tahun 2023 ini. Banyak upgrade yang menarik untuk dibahas dari smartphone ini, tapi ada satu kekurangan juga yang bikin gua tuh kayak gregetan banget gitu. Nah, yes, what's up guys? Welcome back to Best Internet YouTube Channel. Sama gue Malvin dan langsung aja kita bahas ke videonya. Let's go! Yes, jadi tahun ini Vivo ngerilis V Series itu agak beda dibandingkan tahun lalu. Karena yang di launching pertama itu adalah seri V27 5G yang gue pegang, sama ada satu lagi yang lebih affordable V27e. Kalau tahun lalu kan dia ada yang versi Pro, nah yang sekarang itu udah nggak ada. Walau begitu, V Series kali ini menurut gue lebih menarik ya, karena kita dapat upgrade yang berasa banget di versi yang Vivo V27 5G ini. Salah satunya adalah di bagian yang gede banget ini, kameranya. Nah, untuk bagian kamera ini gue bakal operin ke Daniel buat share lebih detail, lebih dalam, karena dia lagi demen banget pakai kamera ini buat bikin konten. Oke, thank you Kong Alvin. Nah, selama gue motret-motret pakai HP-nya, gue itu cukup impress dengan hasil foto yang didapat dari Vivo V27 5G ya, terutama pas motret malam hari. Hasilnya itu berasa jernih dan warna objek itu jadi menarik gitu di mata ya. Mungkin karena sensor yang dipakai itu sama kayak seri flagshipnya Vivo X70 series, yaitu Sony IMX766V. Yang mana HP ini jadinya ada 3 kamera ya di bagian belakang, yaitu 50 megapiksel main kamera dengan OIS, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro kamera, dan untuk selfie-nya itu 50 megapiksel dengan HD autofocus. Plus Vivo itu ngasih fitur unik nih, yaitu Aura Light atau flash yang bentuknya tuh kayak ring light gitu ya. Jadi tingkatan kecerahannya itu bisa otomatis menyesuaikan cahaya sekitar dan cahayanya itu menyebarnya rata gitu ya. Menarik nih, yuk kita cekin buat hasil foto dan videonya. Oke, pertama yang gua notice dari kamera Vivo V27 5G adalah shutter speed atau kecepatan motret yang lumayan singkat loh. Padahal ini gue jepret di malam hari ya. Kayak foto di stall street food ini, yang dimana abang kuenya itu kan lagi gerak nih. Itu bisa ke-freeze gerakannya. Kameranya juga bisa nangkep detail yang tajam, nggak kekurangan cahaya, dan warna objeknya juga berasa pop gitu ya. Oh iya, AI kameranya juga pinter buat ngedeteksi objek dan ngatur warna yang sesuai. Jadi misalkan pas ngedetect makanan, warna objeknya bakal jadi lebih vibrant dan saturasinya juga ikut naik. Night mode-nya sendiri bakal otomatis nyala kalau kita motret di area yang terlalu gelap. Jadi hasilnya berasa lebih terang dari aslinya. Flashnya sendiri itu kasih warna warm pas motret dan cahayanya itu merata ya ke seluruh tubuh. Mantap. Sekarang kita pindah ke area yang lebih terang, yaitu di dalam gedung ITC Mangga 2. Di sini berasa dynamic range kameranya itu cukup luas, detail seluruh lantai itu dapat banget, dan kalau kita pakai mode full sensornya, detail objek yang jauh banget itu bisa kelihatan. Cuman pas motret di kawasan eskalator, memang ada refleksi cahaya nih yang muncul dari lampu yang sebelah atas. Mode portraitnya sendiri juga punya potongan yang rapi, cuman memang berasa agak kontras dan wajah gua itu jadi dikasih efek kayak smooth gitu. Lanjut ke lensa ultra wide yang luas tangkapannya itu cukup lebar, cuman karena kamera utamanya itu bagus ya, jadi hasil foto ultra wide-nya memang agak jomplang. Exposure-nya jadi agak gelap dan detail juga kurang. Sedangkan kamera makronya itu bisa nangkep objek yang cukup dekat walaupun noise-nya ini berasa banget di sini. Terakhir itu di bagian kamera selfie yang punya HDR dan mode HD autofocus. Gunanya biar fokus kamera itu jadi lebih cepat dan hasilnya juga tajam. Oke, so ini adalah pengetesan video dan suara menggunakan Vivo V27 5G di kamera selfie-nya. Sekarang udah ada 4K 30fps, jadi depan dan belakang kameranya itu udah nggak belang ya resolusinya. Nah, untuk ngetesin kamera utamanya, gua itu ngetes di festival makan, dan ini malam hari. Dan bisa dilihat kalau misalkan warna makanan itu masih terang ya, masih cerah, engaging, detail juga dapet. Nah, sama juga pas gua digital zoom pakai 2x, itu detailnya tetap dapet dan warna makanan satenya ini masih oke ya. Tapi memang ada catatan di autofocusnya yang menurut gua itu masih bisa lebih baik lagi di kamera Vivo V27 5G. Sekarang kita balik lagi ke Koma Alvin.
Oke, so yes guys, itu tadi untuk bagian kameranya. Dalam juga ya penjelasannya dari Daniel. Dan kalau kalian suka format kayak gini, bolehlah bantu diklik tombol jempol atau komen di bawah kalau kalian ada yang mau ditanyain lagi. Oke, lanjut kita bahas ke bagian performance yang juga dapat peningkatan yang cukup signifikan nih ya di Vivo V27 5G ini dengan chipset baru Dimensity 7200 dengan RAM 8+8 dan kapasitas penyimpanannya 256 GB. Chipset ini berasa ngacir banget buat dipakai kebutuhan sehari-hari ya, dan pas gua cek emang dari segi benchmark terutamanya kita cek improvementnya itu signifikan sampai 30%. Jadi dipakai berat buat kayak gaming, buat editing video, itu tuh nggak masalah banget di HP ini. Plus yang gue acungin jempol adalah soal thermal, soal suhunya, karena ini kayak nggak gampang panas gitu. MediaTek Dimensity itu di tahun ini tuh udah semakin nggak kaleng-kaleng lagi lah. Kalau sebelumnya mungkin kalian suka menyangkut pautkan MediaTek dengan panas, di Dimensity sekarang udah berasa performance-nya stabil banget, gue bilangnya dengan suhu yang terjaga. Karena juga sistem pendinginannya tuh yang di sini juga sangat oke. Vivo kasih namanya tuh Ultra Large Vapor Chamber Bionic Cooling System. Astaga, namanya panjang banget. Efeknya sih selain suhu yang adem tadi, baterai juga kerasa lebih awet. Gue pakai baterainya ini 75% baterai, itu screen on time hampir 8 jam ya. Buat sosmed, buat maps, buat foto-foto. Dan buat ngecas juga kencang banget, ini 66 watt ya. Setengah jaman itu dari 26% bisa sampai 90%. Nah, yang unik dari chargernya adalah dia tuh udah 80 watt, jadi yang lain nggak sediain charger, ini masih ada charger dan dikasih yang kencang juga. Next, upgrade yang paling berasa lagi adalah dari segi penggunaan tuh di bagian layarnya. Dimana yang kayak gue bilang sebelumnya flat ya, yang di versi V25 sekarang V27 jadi curve. Ya di versi yang standar sekalipun ya, karena ini nggak ada yang perlu sekali lagi ya. Nah, ukuran layar juga jadi semakin gede, itu 6,7 inci sekarang. Panelnya AMOLED Full HD Plus yang refresh rate juga lebih tinggi dibanding sebelumnya, sekarang di 120 Hz. Nah, selama gue pakai sendiri, Vivo V27 5G ini layarnya tuh ya berasa kayak flagship banget lah. Fingerprint sensornya juga paling yang gue agak sedikit perlu adaptasi karena posisinya agak bawah ya. On screen, sensor optical, responnya juga cepet. Buat dipakai harian kayak scroll-scroll sosial media, Instagram, TikTok itu aman, smooth, gambarnya detail, warnanya juga pop. Jadi secara visual buat dipakai nonton film ataupun video YouTube itu udah asik banget di HP ini. Cuman sayang banget ini satu yang gua greget yang nggak diimprove adalah di bagian audionya yang mana dia masih pakai mono speaker dari bawah aja. Di atasnya nggak ada, cuma ada tulisan professional portrait. Ya mungkin karena HP ini pengen fokus di kamera juga ya, padahal kan seri Vivo yang X itu udah fokus di kamera. Jadi agak disayangkan si sektor ini kayak kurang diperhatiin gitu kan, padahal layarnya udah bagus, udah ala-ala flagship. Tinggal tambah satu lagi aja speaker di bagian atas gitu. Oke, kita balik lagi ke bagian belakangnya ini yang punya, bisa bilang desainnya minimalis ya. Dan feeling genggamannya sih solid banget. Gue suka sama finishnya yang kayak smooth di tangan gitu. Nah, untuk Vivo V27 5G ini ada dua pilihan warna. Mulai dari yang kita pegang nih warnanya Noble Black, dan satu lagi ada warna Flowing Gold. Satu yang gue masih agak mencerna dari desainnya adalah frame kamera ini nih. Yang berasa gede banget gitu ya, kayak banyak space kosong gitu. Jadi kalau kalian sendiri gimana gitu guys? Kalian suka dengan frame kamera gede walaupun kosong? Atau kalian lebih suka yang padat yang kameranya banyak kayak gitu? Komen di bawah. Dan nggak lupa juga dari segi build quality, ya HP ini juga udah dapat rating IP54, jadi kena ciprat air, kena debu, itu bakalan aman. Oke, bagian spek dan bagian luarnya udah, sekarang kita ngomongin soal ini. UI dari Vivo V27 5G yang udah pakai Android 13, pakai skin Vantage OS 13 ya. Jadi masih 11-12 sebenarnya sama Vantage OS 12. Kustomisasinya kayak ngatur-ngatur warna UI di Android 13 itu sama kustomisasi efek udah ada. Dan karena basicnya ini tadi dari Android 13 ya, untuk penggunaan sehari-hari udah cukup nyaman lah. Cuma gue harap ke depannya Vivo itu masih lebih bisa update lagi untuk maksimalin layar lengkung ini guys. Misalnya kayak tambahin fitur sidebar ya, yang mana kalian kalau swipe dari samping itu bisa nongolin shortcut. Itu enak banget karena kalau biasanya tuh di layar curve ada fitur kayak gitu. Nah, di sini itu belum ada.
Oke guys, kita masuk ke kesimpulan. Vivo V27 5G ini menurut gue cocok buat kalian yang suka foto-foto, suka motret, suka konten, videonya juga oke banget. Upgrade-nya sih paling berasa di bagian kamera ya kata dia dari foto videonya. Sekalipun di area yang gue bilang tadi low light, kalau kalian cek tadi video-video Daniel itu juga oke banget. Secara performance juga ini buat dipakai harian, buat dipakai ngedit-ngedit itu juga cukup, baterainya juga awet, bahkan dari segi performance masih cocok buat kalian yang pengen gaming gitu. Jadi bisa, ya semua bisa dibilang ya. Plus karena layarnya curve tadi, feel pas pegang HP-nya ini berasa premium gitu, kayak flagship lah. Sayangnya di bagian audio itu masih kerasa nanggung gitu ya. Mungkin buat kalian yang pakai earphone, yang sering pakai wireless, mungkin nggak bakal mengganggu, tapi ya sayang banget karena masih belum stereo. Soal harga, kalian bisa cekin di kolom deskripsi sama ala link pembelian juga di sana. Tapi kalau harganya masih sama dengan edisi sebelumnya, di harga 5 jutaan, ini menurut gue bakalan sangat menarik sih buat dilirik. Oke, segitu aja. Gimana menurut kalian soal Vivo V27 5G? Boleh langsung ditulis aja pendapat kalian di kolom comment section di bawah, kita discuss di sana. Dan itu aja, thank you semua yang udah nonton. Like kalau kalian suka videonya, subscribe juga ke Bashing.tech. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and ciao. Ini smooth tapi ada tekstur gitu. Asik sih.